Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang punya anak, dia akan disayang-sayang, akan senang sekali anak ini. Dan selamanya seorang ibu akan menganggap anaknya sebagai anak kecil yang harus dilindungi. Saya pun kalau pulang dengan misalnya umat selalu atau sesama romo, ibu saya selalu mengatakan, titip anak saya ya. Saya sudah gede, sudah usia setengah abad lebih. Selalu apa yang diomongkan ibu saya apa? Titip anak saya ya. Bukan titipan anak itu. Tetapi semuanya menjadi seperti ini, disayang. Dan nanti kadang bingung, kapan orang tua harus melepas anak sebagai anak yang mandiri? Kapan masih harus melindungi? Hari ini, Maria kita pestakan sebagai Maria yang selalu merasakan atau yang hatinya selalu bersih di hadapan Tuhan. Maria yang hatinya lurus. Hati Maria yang selalu menunjukkan kelurusan dalam iman. Maka Injilnya, saudara-saudari, ketika pada saat Paskah, Maria dan keluarga yaitu Yosef dan seluruh kerabat tentu saja bersama Yesus yang waktu itu usianya sudah 12 tahun atau mungkin bisa dikatakan baru 12 tahun. Mereka datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Setelah serangkaian perayaan selesai, mereka pulang ke rumah, ke kampung mereka. Maria tidak mengecek apakah Yesus ikut atau tidak. Dianggapnya sudah masuk atau bersama-sama sebagai kerabat pulang ke kampungnya. Karena biasanya rombongan itu dalam satu hari perjalanan sampai di rumah, Maria tidak menemukan Yesus. Dicari kemana-mana tidak ditemukan. Akhirnya Maria dan Yosef kembali ke Yerusalem untuk mencari Yesus. Setelah 3 hari, akhirnya ketemulah Yesus di bait Allah sedang bertukar pikiran dengan para ahli-ahli Taurat. Mereka yang dianggap ahli, orang-orang Farisi. Yesus bertanya dengan serius tentang kitab suci, tentang Taurat. Dan semua orang kagum akan kepandaiannya, walaupun anak baru berusia 12 tahun. Saudara-saudari yang terkasih, melihat hal itu heranlah Maria. Tetapi Maria datang dan menegur Yesus. Nak, kenapa kau perlakukan kami seperti ini? Kenapa kau tidak pulang? Lalu Yesus bertanya, ada apa engkau dengan aku, ibu? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Tetapi Maria dan Yosef tidak paham akan kata-kata Yesus itu. Dan Yesus pun akhirnya mengikuti mereka pulang ke rumah bersama dengan Maria dan Yosef. Saudara-saudari yang terkasih, kadang ada saat-saat kritis antara orang tua dengan anak. Anak ketika sudah mulai akil balik, bahkan ketika nanti sudah dewasa, dia sudah harus mandiri, sudah harus bergaul dengan teman-teman segrupnya atau peer group. Dan orang tua masih tetap ingin campur tangan, masih ingin tetap walaupun anaknya sudah menikah, baru menikah. Kemudian orang tua masih kadang-kadang kepingin campur tangan, kepingin terlibat dalam urusan rumah tangga anaknya. Maka saudara-saudari yang terkasih, sering terjadi krisis di dalam keluarga itu. Saya mempunyai pengalaman. Ada satu keluarga muda. Memang keluarga itu keluarga yang menikah muda. Dan kemudian setelah mereka mulai menikah, masih berjuang dengan mencari pekerjaan. Dan kemudian mulai berjuang dengan kemandirian. Tetapi
karena masih muda mereka kadang masih sering berantem juga. Dan kemudian apa? Ujung-ujungnya orang tua mereka, mertua mereka saling campur tangan, saling mempengaruhi lewat anaknya masing-masing. Dan nanti yang terjadi adalah justru keretakan yang semakin besar, justru miskomunikasi, justru saling menyalahkan, justru saling meninggalkan. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, krisis seperti ini yang sering muncul ketika anak atau mungkin kapan orang tua harus melepas anak mandiri. Walaupun dia mungkin tidak harus menikah, tetapi dia sudah mulai dewasa, mulai bisa bertanggung jawab sendiri. Kapan orang tua bisa melepas tarik ulur itu, supaya akhirnya anak itu pun berkembang secara penuh dan membawa kabar sukacita Tuhan dalam setiap pergaulannya. Ada yang bersemangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial politik. Ada yang bersemangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan mahasiswa atau pelajar. Ada yang bersemangat terlibat dalam kegiatan-kegiatan menggereja. Dan ini tentu saja menjadi tanda kehadiran Tuhan lewat anak itu. Tetapi ketika kadang orang tua mencampuri, orang atau anak menjadi bingung, menjadi melawan, menjadi tidak maksimal di dalam mengungkapkan dirinya. Maka yang bijaksana adalah bagaimana ada setelan mencari selah-selah itu. Di satu sisi orang tua tidak melepaskan begitu saja anaknya, tetapi di sisi lain juga tidak terlalu mencengkeram. Tetapi di sisi anak, dia juga bertanggung jawab dengan segala kebebasan yang diberikan orang tua, tetapi juga sekaligus dia harus selalu menunjukkan tanggung jawab dan pencarian hidup jati diri untuk menemukan bakat-bakat dan talentanya. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba hadirkan kerajaan Allah itu lewat keluarga-keluarga. Dan akhirnya relasi itu menjadi relasi yang selalu ad maiorem Dei gloriam. Lebih memulik besarnya kemuliaan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.